Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Citra Dewi, NIM E 2019-2261. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi puncak kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Materi yang pertama adalah berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibandingkan dengan Bani Umayyah, karena mereka merasa lebih dekat dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Materi berikutnya adalah tentang para pemimpin atau khalifah pemerintahan Bani Abbasiyah. Berikut hanya beberapa pemimpin yang ikut andil dalam pembangunan yang sangat menonjol dalam dinasti pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama adalah Abul Abbas As-Saffah 132 sampai 136 Hijriah atau 749 Masehi sampai 754 Masehi. Beliau adalah khalifah pertama dalam dinasti pemerintahan Abbasiyah. Mendapat gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergejolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Dan beliau meninggal karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi saat usianya baru 33 tahun. Kemudian untuk kekhalifahan selanjutnya beliau menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Dan yang selanjutnya khalifah kedua atau pemimpin kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur 136 Hijriah sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beliau dalam pemerintahannya yang pertama adalah tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang kedua, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil. Yang kelima, membentuk tradisi baru dengan mengangkut wajib sebagai koordinator departemen. Yang keenam, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Nomor 7, menambah tugas jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi dari daerah. Yang kedelapan, menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Kemudian khalifah selanjutnya yang nomor 3 adalah Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Yang pertama, beliau melakukan belusukan dalam masa pemerintahannya, yaitu melakukan aksi pendekatan diri terhadap masyarakat sekitar tanpa rasa malu. Yang kedua, sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Yang ketiga, sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, masyarakat semuanya merasa aman untuk keluar tengah malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Yang ketujuh, masa pemerintahannya itu sangat mementingkan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya serta kesusilaan pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi.
Khalifah selanjutnya yang keempat adalah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Yang pertama, pada masa kepemimpinannya pertanian sangat berkembang pesat. Kafilah-kafilah datang kembali ramai. Yang ketiga, lintas dagang dengan Tiongkok dari Teluk Persia kembali ramai. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang kelima, menerjemahkan buku-buku Plato atau Aristoteles. Yang keenam, mengirim utusan kepada Raja Roma Leo Armenia untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Yang ketujuh, wilayah Islam terus bertumbuh dan semakin melebar. Materi berikutnya adalah runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Disebabkan dari dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Dan untuk faktor internalnya, yang pertama, mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas kenegaraan. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dan daerah sangat sulit. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat negara. Yang kelima, pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia sangat iri terhadap kelompok Turki dan terjadi kecemburuan suku atau kecemburuan sosial di antara mereka. Dan untuk faktor eksternalnya sendiri, yang pertama, akibat dari perang salib yang berlangsung sangat lama dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Sekian penjelasan singkat dan ringkas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak ketidakjelasan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.